Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak sekalian, apa kabarnya? Baik. Ya, sehat semuanya ya? Sehat. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Mas Adit yang ganteng. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan dengan doa tadi kita Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua. Masuk semuanya. Mantap. Hari ini yang akan kita pelajari adalah apa anak? Eksposisi. Ya, teks eksposisi. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang teks berita, gitu kan ya. Sekarang ganti tema, ganti teks eksposisi. Pernah baca koran, majalah, buku, buka internet pernah? Setiap hari ya Rama ya. Anak-anak, ketika kita membaca buku, ya baca koran, baca majalah, apa sih yang kita dapatkan? Informasi. Apa katakan? Informasi. Iya, tutin apa tutin? Pakai emin tutin. Informasi dan pengetahuan. Informasi dan pengetahuan. Tepuk tangan untuk Mbak Tutin. Iya, informasi dan pengetahuan. Lah, kalau informasi dan pengetahuan ketika kita membaca buku, majalah atau internet tadi, kira-kira yang disebut dengan teks eksposisi itu hubungannya apa ya? Kira-kira apa kira-kira? Rifa bisa? Apa? Ayo siapa yang bisa? Kira-kira selain Tutin, ya temannya Tutin. Siapa namanya? Pinky ya. Apa? Informasi yang mengandung pesan sebuah tulisan atau teks yang berisi informasi yang mengandung ilmu pengetahuan. Iya, tepuk tangan. Iya, luar biasa. Tujuan pembelajaran kita di teks eksposisi itu yang pertama memahami pengertian teks eksposisi dengan benar. Biar anak-anak paham. Yang kedua, menemukan ciri-ciri teks eksposisi dengan tepat. Ada cirinya berarti nanti. Ya. Nomor 3, menentukan struktur teks eksposisi dengan benar. Ada contoh teks eksposisi. Silakan ya dibaca, ya dipahami apa maksud dari teks eksposisi ini. Silakan dibaca. Contoh teks eksposisi bahwa tumbang penyebab macet. Ya, teman-teman sekalian, kalau sudah mengenal teksnya, berarti ada strukturnya nggak teks itu? Apa strukturnya kira-kira? Struktur teks eksposisi. Apa struktur teks eksposisi itu? Yang keras di suaranya, angkat tangan dulu dong, ayo angkat tangan. Wah, angkat tangan. Siapa namanya? Sebutkan namanya. Muhammad Aditya. Muhammad Aditya. Silakan Mas Adit. Struktur teksnya itu ada apa saja? Ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. penegasan. Ada yang tahu nggak apa tesis itu? Ayo, Mas Rama. Apa tesis Mas Rama? Tesis bagian pembukaan teks yang berisi pendapat tentang topik yang dibahas. Bagian pembuka teks. Kok tesis teks? Bagian pembuka teks. Jadi tesis adalah bagian pembuka. Ya, berarti pendahuluan. Pendahuluan gambaran secara umum dibuka dulu, gitu kan ya. Kemudian yang kedua, strukturnya apa? Argumentasi. Ada yang tahu argumen dari yang sini? Belum ada suaranya. Apa argumen itu? Silakan Mbak. Iya, sekali lagi santai saja bacanya apa? Alasan yang disampaikan pada tesis. alasan yang
yang tujuannya adalah mendukung pendapat. Jadi alasan mendukung pendapat atau penjabarannya. Ya, penjabarannya. Kalau sudah tesis pendahuluannya, kemudian penjabarannya. Ya. Struktur ketiga apa? Penegasan ulang itu atau juga kesimpulan. Baca kan? Nah, tujuan teks eksposisi itu apa tujuannya? Coba dibaca. Mas Yaweni dibaca Mas, tujuannya Mas. Tujuan penulisan teks eksposisi yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan. Mas Alfian. Jadi tujuannya adalah penulisan teks eksposisi yaitu menjelaskan informasi. Kan dijelaskan ya anak-anak ya, atau pengetahuan. Tadi kan ya awal tadi informasi, pengetahuan gitu kan ya. Dari penulis yang menulis itu berdasarkan fakta sebenarnya. Fakta apa? Fakta itu Benar. fakta itu nyata, kebenaran, benar-benar terjadi. Nah, dapat berapa anak-anak? Apa saja? Struktur teks eksposisi. Satu, ya, memberikan informasi atau pengetahuan. Jadi setelah kita baca teks eksposisi, setelah kita membacanya, kita menjadi tahu. Misalkan teks eksposisi itu nanti temanya tentang alam atau kebersihan. Oh, ternyata hidup bersih itu dampaknya bagus. Apa dampaknya hidup bersih itu? Sehat. Ya. Kemudian yang kedua, apa lagi? Setelah sehat apa Mas? Nyaman. Enak loh. Dilihat nyaman, gitu kan ya. Selain sehat, yang ketiga apa lagi? Dampaknya hidup bersih. Menumbuhkan percaya. Yang kedua, memberikan informasi atau pengetahuan. Nah, yang kedua, menggunakan bahasa yang baku. Ya, bahasa baku sesuai dengan ejaan yang benar. Yang ketiga, berisi tentang sebuah fakta. Apa fakta tadi? Kebenaran. Apa fakta tadi? Nyata. Oke. Kemudian yang keempat, format penulisannya singkat. Yang kelima, bersifat objektif. Oke. Anak-anak sekalian, itu anak-anak ya. Jadi itu adalah ciri teks eksposisi. Dapat berapa kita? Apa saja? Pengertian. Struktur. Tujuan. Ciri-ciri. Ya. Tepuk tangan untuk anak kelas 8C. Ini ada lembar kerja. Ya, dikerjakan berkelompok ya. Diskusi ditulis di bukunya. Kalau misalkan dibagi dengan temannya ya. Ini lembar kerjanya. Ada berapa soal ini? Berapa soal? 4. Ada 4 soal ya? Silakan bacain apa pertanyaannya. Ya, ini ya. Oke, silakan. Kan ini Mbak Mas ya, silakan jawab.
akrab. Sudah. Tepuk tangan teman-teman. Kalimat fakta pada teks tersebut. Kalimat fakta. Oke, silakan. A. Kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk Mas Adit. Iya. Jawab nomor berapa? Nomor 4. Silakan. Kebersihan lingkungan sekolah yang menjadi hal yang tidak dapat dipisah dari kehidupan. Iya. Sudah. Tepuk tangan teman-teman. Sebutkan nama dan kelompoknya dong. Ya, Pak Angga dari kelas Kelompok. kelompok 1. Soal nomor 1. Struktur teks posisi bacaan di atas adalah tesis kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah. Ya, tepuk tangan untuk Mas Rifa. Dari kegiatan pembelajaran mulai awal sampai akhir tadi, ya, dari pengetahuan, dari sisi pengetahuan, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Apa? Memperoleh pengetahuan terkait dengan teks eksposisi. Jadi tahu kan teks eksposisi? Yang kedua apa yang diperoleh? Dapat mengetahui dan memahami unsur-unsur teks eksposisi. Jadi nggak tahu menjadi tahu kan? Apalagi yang didapatkan? Mampu membedakan antara fakta dan anak-anak. Dari kegiatan belajar kelompok yang kita lakukan, ya, apa yang kita dapatkan? Yang kalian rasakan apa? Pembelajaran yang menyenangkan, pengetahuan ya. Oke, apalagi dari sisi yang belajar kelompok ini yang kalian rasakan ketika berkelompok dengan teman? Apa yang kalian dapatkan? Senang. Senang, terus tambah nggak wawasan kalian? Tambah. Tambah akrab nggak sama teman? Itu manfaatnya sekalian. Oke? Oke anak-anak, saya kira pertemuan tadi ya mulai awal sampai akhir tadi itu dapat kita simpulkan, kita refleksi tadi bahwa banyak yang sudah kita dapatkan. Pesan Pak Rohman ya untuk di rumah jangan lupa literasinya ya. Literasi itu banyak Mbak. Di depan pertemuan kita yang akan datang kita akan pelajari tentang kebahasaan yang pertama, yang kedua adalah kita belajar membuat teks eksposisi, belajar menulisnya. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian dari awal sampai akhir. Tentu Pak Rohman banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf manakala Pak Rohman banyak salahnya pada kalian. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Persilakan.